Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arifan Arif, SEMM, selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Di sini, kami dari kelompok 8 Perekonomian Indonesia akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari PPT kami yang beranggotakan Sekar Ayutia, Sheila Melani, Dena Rizka Putri, dan Alung Priya Gumilang. Di sini kami akan mempresentasikan dari 3 pertanyaan, yaitu 1. Peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. 2. Bentuk-bentuk kerjasama, perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Dan ketiga adalah tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Ekonomi global adalah gerakan ini juga mencakup barang, jasa, orang, keterampilan, dan ide. Suatu negara berurusan dengan ekonomi global melalui perdagangan internasional dan aliran modal. Perdagangan internasional merupakan suatu perdagangan yang dilakukan antar beberapa negara atas dasar kesepakatan bersama dalam hal menjalin relasi atau hubungan yang mampu membangun bersama dalam hal yang positif. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sheila. Contohnya yang pertama, negara Indonesia sendiri yang menjalankan kerjasama internasional ke beberapa negara di dunia. Dalam hal ini, Indonesia sangatlah berperan besar dalam melakukan ekspansi atau perdagangan internasional di berbagai bidang seperti ekonomi, karena pada dasarnya sendiri Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam atau SDA yang bermacam-macam yang dapat dimanfaatkan juga oleh negara lain. Maka dari itu, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Yang kedua, ada beberapa peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi dengan negara lain, seperti sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama antar beberapa negara, atau yang dikenal dengan sebutan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Tujuan didirikannya AFTA sendiri adalah untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai suatu tempat atau wadah sebagai sumber produksi yang produktif. Dengan didirikannya AFTA tersebut, maka produk-produk yang diproduksi oleh negara-negara ASEAN tersebut memiliki daya saing yang kokoh dan kuat di pangsa pasar global Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sekar. Bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama ada APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan organisasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang beranggotakan 21 negara. Tujuan utama APEC yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Yang kedua, AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama ekonomi intra-ASEAN dan pertama kali dicetuskan dalam KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 27 sampai 28 Januari 1992. AFTA beranggotakan 10 negara ASEAN. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi wilayah ASEAN berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan di mana tidak ada hambatan tarif, biaya masuk 0,0 sampai 5% maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara di Asia Tenggara. Tujuan AFTA yaitu untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dena. Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, yaitu Peri Warjio tahun 2021, terdapat 5 tantangan utama perekonomian Indonesia yang perlu dicermati pasca pandemi COVID. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Hal tersebut dipengaruhi oleh penyebaran COVID yang berbeda-beda di setiap negara, termasuk tingkat vaksinasinya.
Yang kedua, terjadi pememaran atau scaring effect terhadap stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat. Yang keempat, kebutuhan inklusi ekonomi dan keuangan yang semakin nyata. Dan yang kelima, dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau. Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said mengatakan bahwa ada 8 tantangan atau hambatan yang menjadi konsen utama di masa depan, yaitu meluasnya varian Omikron, harga komoditas, meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi COVID, pasar keuangan global yang kemungkinan besar masih akan menghadapi ketidakpastian, pandemi COVID yang kemungkinan masih akan terjadi di sejumlah negara, kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global, beban bunga dan pokok utang yang berpotensi terus naik menjadi beban fiskal, dan makin meluasnya penggunaan mata uang kripto. Demikian presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.